Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan dan yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam bersama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan bagi kita, sehingga Rasulullah SAW mengatakan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Orang-orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW kendati berjalan di tengah malam gelap gulita, maka mereka seakan-akan berada di siang hari terang benderang. Begitulah jelasnya pedoman hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita tidak terasa berat untuk mengamalkan apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan lagi dosa-dosa besar di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Adz-Dzahabi, di mana dosa besar pada subuh yang berbahagia ini yaitu dosa besar yang ke-23, qat'ut thariq. Yang dimaksud dengan qat'ut thariq ini adalah memotong jalan, atau disebut juga dengan menyamun, atau bahasa sekarang disebut juga dengan begal. Ini merupakan salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Begal, penyamun itu merupakan salah satu dosa besar sekian dosa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Beliau menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfawna min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Di mana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya balasan terhadap orang yang memerangi Allah, siapapun yang memerangi Allah wa rasulahu dan rasul, wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, ayyuqatal, maka orang tersebut harus dibunuh. Itu hukuman pertama. Siapapun yang memerangi Allah dan Rasul, maka orang tersebut harus dibunuh.
ayuqattalu au yusallabu, atau disalib orang tersebut, au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, min khilafin, ya, au yunfauna fil ard, atau mereka diusir dari negeri tersebut. Dzalika khizyun, dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan itu merupakan sebuah penghinaan kepada mereka di dunia, dan di akhirat mereka kelak walhum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang besar. Para ulama semuanya sepakat bahwasanya pada saat membahas tentang siapa saja yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di atas muka bumi, inilah yang dinamakan dengan pekerjaan al-ifsad, pekerjaan yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Sebenarnya tidak hanya dengan penyamun, tidak hanya dengan begal. Kenapa? Karena Islam merupakan ajaran agama yang sangat-sangat menjaga darah seorang mukmin, darah kehormatannya, dan bagaimana privasi seorang tersebut itu dijaga semuanya oleh Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud bahwasanya la yahillu lil muslim ay yurawi'a al muslim, tidak dihalalkan bagi seorang muslim, ya, la yahillu lil muslim tidak dihalalkan bagi orang muslim itu untuk membuat dia malu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim itu untuk tidak dijaga kehormatannya. Bayangkan, begitulah Islam menjaga seseorang sehingga privasinya itu dijaga di dalam Islam. Tidak ada agama lain yang seperti Islam. Saya berulang kali mengatakan kepada jamaah semuanya, tidak ada keamanan sebagaimana yang kita alami hari ini pada saat kita tinggal di Aceh. Jam berapa kita kepingin hawami, boleh keluar malam. Jam 2 kita keluarlah, tidak ada masalah. Beda sama kota-kota lain yang ada di Indonesia. Belum lagi kita bercerita di luar negeri. Di luar negeri kita tidak berani keluar malam, pasti kita dibegal. Terlebih kalau misalnya Bapak Ibu pernah pergi ke Brooklyn di New York. Brooklyn itu merupakan kawasan yang paling kriminal. Nggak berani kita keluar sendiri malam. Nah, bahkan di siang hari pun pada saat kita keluar, kalau kita keluar sendiri tiba-tiba di belakang sudah ditodong oleh orang dari belakang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Itu kondisi kehidupan di luar negeri. Saya pernah berada di salah satu provinsi di Amerika, di Maryland, di tepatnya di Baltimore. Saya melihat sendiri dengan mata kepala orang African American itu, mereka melakukan qat'ut tsariq, menyetop jalan. Bagaimana? Pada saat lampu traffic light itu sudah lampu merah, kita semua berhenti. Sedangkan orang kulit hitam ini, orang African American ini, ketemu sama temannya di sebelah. Begitu lihat temannya sebelah, langsung dia bicara, nggak ada jalan. Lampu sudah hijau, dia nggak jalan. Dia ngomong dengan gaya seperti dia ngomong, nge-rapnya. Orang di belakang nggak berani klakson, Pak. Kalau orang di belakang klakson, turun dia, dibawanya senapan. Begitulah pada saat seseorang itu, komunitas tersebut, masyarakat tersebut jauh dari agama, maka tidak ada keamanan, maka tidak ada kenyamanan, maka tidak ada yang dinamakan dengan keselesaan. Inilah hikmahnya pada saat kita hidup dalam keadaan Islam, maka kita dijaga semuanya, dijaga kehormatan kita, dijaga darah kita, dijaga keturunan kita. Itu hanya adanya di Islam, tidak ada di agama yang lain. Hanya Islam yang menjaga semua lini tersebut, sehingga Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya salah satu di antara dosa besar itu adalah begal. Dan hari ini berapa banyak sudah anak-anak muda kita, anak-anak umur 13-14 tahun di kota Luxembourg sudah mulai mengenal begal. Saya dari kecil di Luxembourg itu tidak ada begal. Dari kecil, era 80-an, bayangkan sendiri kalau kita jalan dari Jalan Darussalam, dari Jalan Darussalam itu SMA 1, kita pergi sembahyang subuh ke masjid.
waktu itu masjid Baitur Rahman ataupun masjid di Darussalam ini, tidak ada begal. Yang ada yang menakuti kita di jalan itu hanya anjing. Musuh kita waktu itu hanya anjing, tidak ada manusia yang merampok, tidak ada. Begitulah aman dan nyamannya. Namun hari ini ada di beberapa kawasan kalau kita melewati, ada anak-anak muda yang show, dia ingin menunjukkan jati dirinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak pernah mendapatkan asupan materi dari orang tuanya, tidak pernah dinasihati oleh orang tuanya mengenai bahwasanya begal itu adalah salah satu di antara sekian banyak dosa besar. Maka pada saat saya berbicara sama Bapak Kapolres, Bapak Hengki, kita mempunyai sebuah kesepakatan, Pak, agar perilaku ini berhenti, maka panggillah orang tuanya. Siapapun yang melakukan begal dari anak-anak muda ini, panggil orang tuanya, tanyakan bagaimana kehidupannya. Kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, maka orang tuanya yang kita buat hukuman seperti ini. Hukumannya sangat jelas di dalam Islam. Siapapun yang melakukan qat'u tariq, ya, menakut-nakuti, ya. Tidak boleh orang Islam itu menakut-nakuti. Itu hadis dari Abu Daud. Tidak boleh orang Islam itu menakut-nakuti orang Islam yang lain. Menakut-nakuti tidak boleh, apalagi kita menjegatnya, mengambil hartanya. Dan ini adalah perilaku orang-orang kafir dulunya. Dan itu terkenal. Sebelum Hashim, kakek Nabi, memperkenalkan sistem perdagangan, apa pekerjaan orang-orang Quraisy? Pekerjaan orang-orang Quraisy itu adalah membegal. Mereka menunggu di padang pasir lintasan antara Madinah dengan Mekah, ya, mereka menunggu. Setelah itu mereka merampok. Hasil rampokan itu dibawa pulang ke Mekah. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka mendistribusikan hasil rampokan tersebut kepada seluruh penduduk Mekah. Kalau bahasa sekarang dinamakan dengan Robin Hood. Boleh tidak? Tidak boleh. Bahkan mereka menjamu tamu Allah. Orang-orang yang pergi haji pada saat itu semua gratis, Bapak Ibu. Enggak seperti kita hari ini. Penginapannya gratis disediakan oleh orang-orang penguasa Quraisy. Makan minumnya gratis. Dari mana? Itu semuanya dari hasil rampokan. Dari hasil rampokan, dari hasil begal, mereka bawa pulang ke Mekah, mereka jamu semua tamu-tamu Allah. Nah, hari itu Hashim, kakek Nabi yang ke-14, ya, atau 17, itu beliau memperkenalkan sebuah sistem untuk merubah tabiat orang-orang Quraisy tersebut. Dulunya mereka merampok, maka Hashim memperkenalkan, jangan lagi kita lakukan perbuatan seperti ini. Kita menjamu tamu Allah. Masa kita hasilnya dari hasil rampokan? Ayo kita rihlah. Rihlah itu apa? Touring. Tapi dahsyatnya touring yang dibawakan oleh kakek Nabi tersebut, Hashim tersebut, apa? Beliau melakukan touring, ya, relaksasi, healing dengan membawa barang dagangan. Hari ini berapa banyak di antara kita yang melakukan touring habis uang? Betul kan? Pergi kita touring, yang ada keluar uang. Beda sama kakek Nabi Hashim. Pada saat beliau melakukan touring, maka beliau menghasilkan duit, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena beliau juga tetap menjaga konsistensi. Hasil dagangan tersebut dibagi sama rata untuk seluruh penduduk Mekah. Kira-kira di Aceh, di Indonesia ada enggak seperti itu orangnya? Setelah dia berdagang, ekspor impor, hasil dagangannya tersebut dibagi seluruh penduduk yang ada. Tidak ada. Maka Al-Quran mengabadikan perjalanan perdagangan mereka, perjalanan touring mereka. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan menarik sekali pada saat kita membahas tentang surat ini, karena itu dimulai dengan kata-kata li'ila.
dikarenakan orang-orang Quraisy. Kok dimulai dari karena? Berarti menunjukkan apa? Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya, yaitu al-fil. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada koneksinya. Kenapa? Menceritakan bagaimana orang-orang ingin menghantam Makkah, namun Allah menyelamatkan. Lalu mereka melakukan perjalanan perdagangan touring ke Syam dan ke Yaman. Syam 4 negara, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria. Ini adalah Syam yang harus dimengerti hari ini, yang sedang digempur oleh Zionis hari ini. Semua negara hari ini sudah dikuasai oleh Israel. Semua negara, tidak ada terkecuali, kecuali Palestina yang belum dikuasai oleh Israel. Ratusan ribu ton bom dijatuhkan ke Gaza, orang masih ramai. Coba bayangkan. Maka jangan pernah kita terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran media dari barat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Wahidi mengatakan bahwasanya memerangi Allah dan Rasul pada ayat di atas adalah durhaka terhadap keduanya dan tidak mentaati keduanya. Dan setiap orang yang mendurhakai disebut dengan orang yang memerangi. Bayangkan pada saat kriminalitas yang dilakukan, dan ini telah kita bacakan di sini, yaitu kriminalitas riba. Ini merupakan salah satu kriminalitas yang diwajibkan untuk kita perangi, siapapun dan apapun, ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik, beliau berpendapat bahwasanya siapa saja yang mengangkat senjata melawan orang-orang beriman, maka ia juga memerangi Allah dan Rasulnya. Ini banyak terjadi di beberapa negara pada saat Zionis, orang-orang Yahudi itu mempropagandakan peperangan di antara umat Islam. Hari ini sebelum umat Islam itu dikuasai tanahnya, orang-orang Yahudi tersebut telah menguasai pemikirannya terlebih dahulu. Mainstream media yang mereka gunakan itu sangat luar biasa. Kemarin saya dikirim salah satu video dari teman di Mesir, bahwasanya propaganda Yahudi itu sangat luar biasa. Sehingga apa? Terjadi pecah belah di antara umat Islam untuk saling berperang. Misalnya mereka ingin menghancurkan Aceh, itu dibuat faksi-faksi terlebih dahulu untuk saling berperang sesama kita. Itu pasti bisa terjadi. Dan mereka punya kemampuan. Apabila mereka mengirim kemari orang, ya, 6 bulan, orang itu bisa berbahasa Aceh dengan fasih. Bule tersebut, Pak Lek tersebut, apabila dikirim kemari 6 bulan, pasti dia bisa bahasa tersebut. Dan itu ciri Yahudi. Kemanapun dia pergi, dalam durasi 3 bulan atau 6 bulan, dia bisa menguasai bahasa asing. Itu ciri orang Yahudi. Dan ini harus saya sampaikan di media. Kenapa? Karena saya punya teman banyak mereka, dan saya tahu bagaimana kecerdasan mereka. Setelah mereka petakan, nanti akan diantuk. Hagu Selatan diantuk sama Kampung Jawa, itu bisa diantuk dan bisa berperang. Setelah ini berperang, kita akan saling memusuhi, datang orang asing untuk menguasai. Dan ini yang terjadi di Irak, terjadi di Suriah, terjadi di Yaman. Sehingga apa? Umat Islam tidak mempunyai lagi kekuatan. Tapi ingat, pada saat seseorang berperang dengan saudaranya yang seagama, maka itu juga dinamakan dengan qat'ut thariq. Orang-orang yang berperang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka pada saat hadis dari Abu Daud tadi bahwasanya tidak mungkin kalau Islam itu adalah dinisbahkan, disandarkan kepada teroris. Tidak mungkin, karena agama Islam itu adalah agama yang paling menjaga tentang hak-hak, tentang bagaimana seseorang itu dijaga kehormatannya, darahnya. Tidak ada istilah teroris di dalam Islam. Yang ada teroris itu adalah mereka. Yang ada istilah teroris itu hanya sama mereka. Kenapa? Siapa yang membunuh sekian ratus ribu orang? Hari ini dalam 1 bulan itu lebih dari
20.000 orang yang syahid di Palestina, di Gaza. Lebih dari 20.000 orang. Kalau kita mendengarkan orang siapapun akan ditembak, jenazah orang itu akan digilas oleh bulldozer mereka. Karena memang apa? Target mereka itu adalah membunuh sebanyak mungkin. Membunuh sebanyak mungkin orang-orang Islam yang ada di Palestina. Yang rezekinya siapa? Saudara-saudara kita di Palestina, mereka akan mati syahid. Itu rezekinya. Kalau kita belum tentu syahid. Dan banyak kisah orang-orang yang syahid tersebut pada saat mereka meninggal dunia, maka mereka tidak berbau busuk badannya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya masing-masing perilaku kejahatan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Barang siapa yang mendapatkan hukuman dibunuh dan disalib, maka ia dibunuh terlebih dahulu sebelum disalib untuk menghindari penyiksaan terhadapnya. Kenapa disalib? Ini menjadi pertanyaan. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap orang yang melakukan kriminalitas tersebut. Maka dia akan digantung di tiang salib, ya, di tempat layak umum. Agar apa? Agar orang tahu bahwasanya ini adalah orang yang melakukan begal. Maka kalau seandainya kita mensosialisasikan hukum begal itu kepada anak-anak remaja kita, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani begal. Dipraktekkan seperti itu. Ada yang begal, tangkap orang begal, bunuh dia, setelah itu salib dia. Dimana kalau misalnya di Hagu Selatan paling ramai orang melihat, di situ kita gantung. Maka ini akan menyelamatkan nyawa orang lain. Bayangkan ada salah seorang ibu pas mau pergi salat, ditarik tasnya, padahal isi tasnya itu adalah Quran. Mana ada bawa emas orang pergi ke sembahyang. Ini kenapa? Karena ada pemahaman yang tidak jelas tentang kehidupan ini, sehingga mereka orang anak muda ini tidak pernah ditanam oleh keluarganya, oleh lingkungannya tentang bagaimana begal itu merupakan salah satu di antara dosa besar, ya. Jika perbuatan begal yang mengancam, ya, para perjalanan saja sudah termasuk dosa besar, ya. Bagaimana dengan merampas, ya. Bagaimana dengan merampas harta yang dimiliki oleh orang-orang pada saat mereka sedang berjalan. Semoga beberapa ayat dan hadis ini membuat kita bertambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, dan kita bisa membekali generasi kita dengan pemahaman yang benar tentang Islam sehingga akan menjadi rahmatan lil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.